Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, فيا أيها المسلمون أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah bersama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini. Karena hanya dengan takwalah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini, mari bersama kita membukakan pintu pikiran kita untuk senantiasa selalu menuntut ilmu, dan pulang dari setiap Jumat ke Jumat kita mendapatkan bekal akhirat kita, dan kita akan bersama dan berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ada wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Wasiatnya yaitu menjadi baik tanpa memandang orang lain buruk. Yaitu jangan sampai kita memandang orang lain buruk demi kebaikan untuk diri kita. Boleh jadi yang dipandang buruk bagi kita itu lebih mulia dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tahqiranna syai'an minal ma'rufi wa an tukallima akhaka wa anta mutabassit ilaihi wajhika inna dzalika minal ma'ruf." Yang artinya adalah janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya, itulah kebaikan. Dan hadis yang menguatkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada seseorang yang menghina kita atau mempermalukan kita dengan sesuatu yang ia ketahui pada kita, aib kita, maka janganlah kita membalasnya dengan sesuatu yang kita ketahui ada padanya. Biarlah akibat buruk ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah janganlah kita menghina orang lain, apalagi muslim yang senantiasa berjamaah kepada kita dan bersama kita.
Setelah Rasulullah SAW menyampaikan wasiat ini, Jabir bin Sulaim pun tidak pernah menghina seorang pun, pada seorang budak sekalipun, bahkan kepada hewan sekalipun. La tahqiranna, jangan sekali-sekali kita menghina walaupun derajat sosialnya lebih rendah daripada kita. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menghina sekecil apapun ciptaan Allah. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberikan petunjuk dalam berakhlak yang baik kepada kita, dalam bermuamalah, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaan min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perkumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik darinya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat tersebut berisi larangan merendahkan, melecehkan, meremehkan orang lain. Dan sifat melecehkan, meremehkan termasuk kategori sifat sombong, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya adalah sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan, menganggapnya kerdil, tidak berilmu, saya lebih hidup duluan daripadanya, ya baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Bisa jadi ia lebih baik daripada kita. Ingatlah, orang jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Karena ilmu dan takwa. Jangan sampai orang lain diremehkan dan dipandang oleh kita hina hanya untuk mendapatkan nilai kebaikan untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sidang jemaah rahimakumullah, seorang mantan budak pun jika ia berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Pernah dengarkah kisah Nafi bin Abdul Haris, seorang budak yang memerintah di kota pada zaman Khalifah Umar? Dari Nafi bin Abdul Haris, ia pernah bertemu dengan Umar di kota Usfain. Umar memerintahkan Nafi untuk mengurus Makkah. Umar pun bertanya, siapakah yang mengurus penduduk Al-Wadi'? Ibnu Abzah, jawab Nafi. Umar balik bertanya, siapakah Ibnu Abzah? Ia adalah salah seorang bekas budak dari budak-budak kami, jawab Nafi. Umar pun berkata, kenapa bisa kalian menyuruh bekas budak untuk mengurus seperti hal itu, tentang pemerintahan, mengurus masyarakat? Nafi menjawab, ia adalah seorang yang paham kitab Allah, ia pun paham ilmu faraid, hukum waris. Umar pun berkata,
bahwa sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya suatu kaum bisa dimuliakan oleh Allah lantaran kitab ini, sebaliknya bisa dihinakan pula karena kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, ini kisah di zaman Umar. Jika kita tarik di zaman ini, banyak di perusahaan-perusahaan yang ada di depan kita ini, bermula hanya seorang office boy, bermula hanya seorang cleaning service, tetapi ia mau belajar dan menambah ilmu, maka Allah angkat derajatnya, Allah naikkan derajatnya di perusahaan tersebut. Banyak di antara kita terjadi seperti ini. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan orang lain, kalaupun saat ini kita lebih tinggi derajatnya daripadanya. Jangan pernah melihat orang dengan strata sosial yang lebih rendah dari kita. Bisa jadi doa mereka lebih mustajab daripada kita yang sehari 5 kali salat dan salat Jumatnya di masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat di siang hari ini bermanfaat sehingga kita jadi pribadi-pribadi bertakwa dan tidak mudah memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Maka janganlah memandang, jadilah lebih baik tanpa memandang orang lain buruk. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.